Halo sahabat bisnis dimanapun Anda berada, salam sukses selalu. Ya, ada yang meminta kepada saya untuk saya mengupas habis tentang usaha-usaha saya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan bagi sahabat bisnis, Pak Didik ini ngomongnya kesana kemari ngalor ngidul sok yes, khawatirnya nanti Pak Didik berbohong tidak punya usaha dan sebagainya. Oke, untuk itu ya kali ini saya akan mengupas salah satu usaha saya yang memang di video saya sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa usaha saya las konstruksi dan juga sipil tidak memakai modal. Jadi ini merupakan usaha konstruksi saya, ini lokasi bengkel saya yang beralamatkan di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ya. Ini anak buah saya lagi mengerjakan salah satu proyek, yaitu ada pekerjaan kanopi ini ya. Ini beberapa itemnya yang masih on proses, masih dalam tahap finishing, yaitu untuk didempul, nanti setelah itu dicat. Nah ini setelah selesai didempul digosok dulu biar halus agar nanti hasil paintingnya sangat bagus. Dan yang ada di belakang itu gambaran yang sudah jadi, itu salah satu proyek APE untuk PAUD dan TK. Ini box mandi bola, itu tinggal kirim. Ini salah satu tukang dari kita yang lagi produksi juga kanopi. Ini beberapa pekerjaan yang sudah selesai prosesnya, sudah finishing, sudah terpasang di tempat pelanggan. Nah, ini di salah satu lokasi Pasar Kutukan, Sidodadi Ngarum, Blitar, Jawa Timur ya. Kita memasangan pembuatan ruko, dan ini tralis salah satu rumah di Kecamatan Doko. Nah, ini waktu kita pemasangan di salah satu rumah mewah di wilayah Pandaan, Sidoarjo, dan juga ini juga di wilayah Pasar Kutukan. Pagar rumah minimalis. Ada konstruksi rumah. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarahnya usaha ini kok bisa berdiri, yang sehingga saat ini per tanggal 20 Maret 2020 kemarin mencapai umur yang ke-4 tahun dan semuanya masih berjalan dengan lancar dan sesuai yang saya harapkan. Jadi sejarahnya pada tanggal 20 Maret tepatnya tahun 2016 saya memulai usaha ini. Dengan modal sepeser pun saya tidak punya uang saat itu. Kok bisa Pak Didi? Iya, saya menganalisa beberapa usaha yang kira-kira cocok dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Dan akhirnya dari analisa-analisa itu saya menyimpulkan bahwa usaha yang cocok saat ini adalah yang berurusan dengan pembangunan rumah, diantaranya sipil, konstruksi, las, dan lain sebagainya. Untuk itu saya simpulkan saya harus buka konstruksi di sini. Setelah saya ketemu itu, baru saya memikirkan bagaimana saya memulainya, sedangkan sedikit pun peralatan saya belum mempunyai. Peralatan sedikit pun saya belum mempunyai saat itu. Akhirnya saya memutar otak bagaimana saya bisa mengawalnya tanpa saya mempunyai uang sepeser pun. Saya mengandalkan ilmu marketing saya. Jadi sebelum las konstruksi dan sipil saya itu buka, saya sudah keliling untuk mencari closingan pelanggan. Dan di situ saya bersyukur pada Tuhan, saya bisa mendapatkan beberapa pesanan ya. Ada yang pesan pagar, ada yang pesan kanopi, pesan tralis dan lain-lain.
Setelah banyak pesanan saya juga bingung bagaimana saya mau mengerjakan. Tempat saya juga masih bingung mau numpang di mana. Peralatan apalagi saya tidak mempunyai satupun peralatan yang untuk kita pakai untuk bekerja. Ya akhirnya saya mutar otak lagi, yang mana di situ saya membuka lowongan pekerjaan. Saya menginformasikan lewat sosial media siapa saja yang mau bekerja di bidang las dan konstruksi. Saya persilahkan untuk datang ke saya untuk melamar. Nah di situ kriteria yang saya ambil, nanti yang saya terima adalah orang yang mempunyai alat gitu. Jadi ini bukan saya membohongi karyawan, tapi memang begitu bisanya. Jadi saat itu ada salah satu yang datang ke saya untuk bekerja dengan saya dan saya tanya, yaitu namanya Mas Rudiono. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Mas Rudiono, karena Mas Rudiono ini yang pertama kali dulu saya ajak berjuang. Dan Mas Rudi ini mempunyai alat yaitu trafo las dan juga gerinda potong. Punya dua itu sehingga Mas Rudi saya terima untuk bekerja. Pertama kali saya mengerjakan yaitu memakai alatnya si karyawan tersebut, yaitu cuma mempunyai dua alat, satu gerinda potong, dua mesin las. Nah dari situ pertama kali mengerjakan setelah kita potong-potong besinya dan ternyata kita las sudah jadi semua. Salah satu proyek itu kita bingung lagi, ini mau finishingnya, paintingnya, ngecatnya pakai apa? Kita keliling lagi cari pinjaman kompresor dan juga alat painting, sudah ketemu. Kita finishing dan kita kirim. Di situ saya mulai mendapatkan profit. Nah dari profit itu kurang lebih itu berjalan kurang lebih 2 bulan. Di situ saya baru dari hasil penjualan itu saya baru mencicil alat sedikit hingga saat ini omset yang saya terima per bulan, jika dalam 1 bulan itu penuh saya mendapatkan orderan, itu bisa mencapai di angka 50-60 juta. Bayangkan saja, dengan modal 0 rupiah sepeser pun saya tidak mempunyai modal, hanya dengan memutar otak kita menganalisa sedikit demi sedikit, saat ini kurang lebih dalam 4 tahun omset saya sudah sekian banyak. Untuk itu, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, sudahlah, nggak usah kita berpikiran usaha harus besar dulu, nggak usah. Jadi sedikit-sedikit dulu ya kita perjuangkan dari nol, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan berkembang sesuai apa yang Anda harapkan. Untuk itu, siapapun Anda, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, untuk memulai bisnis itu seperti itu. Sebenarnya seluruh usaha itu bisa. Ketika kita mau menganalisa sedikit demi sedikit bagaimana caranya agar supaya usaha itu tidak perlu pakai modal. Ya seperti itu salah satu contoh, dan itu saya lakukan sendiri. Ini bukan cerita hoax, ini bukan cerita bohong, itu saya lakukan sendiri kurang lebih 4 tahun yang lalu. Di mana saya tidak punya alat sama sekali, tapi saya memulai usaha itu. Dan ternyata itu bisa. Untuk itu, bagaimana sebisa mungkin meminimalisir modal, bahkan kalau bisa tidak usah pakai modal, usaha itu bisa berjalan. Asalkan ada kemauan, ada semangat, tidak usah takut malu, tidak usah takut capek ya. Diperjuangkan sedikit demi sedikit, nanti lama-lama usaha Anda akan berkembang. Tapi harus sedikit demi sedikit, semua itu tidak bisa langsung besar ya. Itu mudah-mudahan kupasan ini bisa menginspirasi sahabat bisnis dimanapun Anda berada. Nanti di video-video berikutnya saya akan mengupas lebih detail tentang las dan konstruksi ini, agar supaya nanti mungkin sahabat bisnis ada yang tertarik untuk juga buka usaha yang seperti ini. Monggo saya persilahkan, saya akan mengasih beberapa tutorial bagaimana mengerjakan berbagai macam pesanan ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada. Salam sukses selalu.